Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Suci Nuryati. Nah, gimana nih kabar adik-adik semua? Sehat bukan? Nah, walaupun kita belajar dari rumah, pastinya adik-adik tetap semangat kan mengikuti pembelajaran bersama Kak Suci. Oke, nah pada pembelajaran kali ini kakak akan jelasin nih mengenai konsep himpunan. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar kata himpunan. Benar begitu? Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, sebelum kakak jelasi mengenai himpunan ini, kakak mau ngasih pretest dulu nih ke adik-adik sekalian. Apakah adik-adik sudah mengetahui nih apa definisi dari himpunan, apa yang termasuk dengan himpunan dan bukan himpunan? Nah, nanti kakak kasih pretestnya ya. Terima kasih untuk adik-adik yang nantinya mengisi pretest dari Kak Suci. Oke, sebelum kita mempelajari himpunan ini, pasti adik-adik juga bertanya nih, apa sih manfaat dari mempelajari himpunan ini? Nah, jangan sampai kita mempelajari himpunan tapi kita nggak tahu nih manfaatnya untuk kita itu apa. Nah, manfaat mempelajari himpunan itu sangat banyak sekali. Kenapa? Karena seluruh yang ada di sekitar kita, rata-rata sebagian besar ada unsur himpunannya. Nah, di rumah kalian ketika kalian membuka lemari baju, nah itu pasti ada unsur himpunannya. Nah, kenapa Kak? Kok bisa ada unsur himpunannya? Nah, nanti itu kita bahas ya bersama. Kemudian misalnya kalian pergi ke sekolah dan ke perpustakaan, pasti kalian melihat di situ ada unsur himpunannya tersebut juga. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan mengenai himpunan. Oke, nah himpunan ini dia identik dengan kumpulan, kelompok, grup, dan gerombolan. Nah, pasti adik-adik berpikir nih, kenapa bisa kumpulan ya Kak? Kenapa bisa kelompok? Nah, itu bagaimana? Nah, ayo kita simak. Misalnya nih, adik-adik pergi ke swalayan nih. Adik-adik melihat pasti di rak swalaya di supermarket terdekat kita itu ada rak sayur-sayuran, ada rak buah-buahan, ada rak boneka binatang, misalnya gitu ya kan. Pasti adik-adik berpikir, iya ya, kenapa sayuran dengan sayuran ya? Kenapa buah-buahan dengan buah-buahan ya? Kenapa boneka binatang dengan boneka binatang ya? Nah, itu dia sebabnya. Kalau himpunan itu dia suatu kumpulan atau kelompok. Tapi itu gimana Kak? Kok bisa dikelompokkan gitu kan? Nah, kita langsung ke contohnya nih. Kita langsung ke pengertian dari himpunan tersebut ya, adik-adik. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, ingat ya, terdefinisi dengan jelas. Oke, adik-adik? Nah, sehingga kita itu dapat mengetahui objek yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Kemudian, suatu himpunan diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital seperti A, B, C, D sampai seterusnya dengan Z. Nah, sekarang kita melihat di sini biasanya benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut dapat kita tuliskan menggunakan pasangan kurung kurawal seperti ini nih. Nah, kemudian suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Nah, yang pertama itu menyebutkan sifat anggotanya, kedua mendaftarkan anggotanya, dan yang terakhir yang ketiga itu notasi pembentuk himpunan. Oke, langsung kakak kasih contoh nih ya. Di sini ada sebuah contoh kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Pastinya adik-adik dari definisi yang kakak sebutkan tadi sudah mengetahui nih apa itu himpunan ya kan, karena udah kakak kasih tahu tadi. Dan contoh-contohnya juga sudah kakak kasih tahu sebelumnya. Nah, di sini ada kumpulan pertama itu ada kumpulan perempuan cantik, kumpulan kegiatan menyenangkan, kumpulan sepatu bagus, kumpulan makanan enak. Dan di kolom kedua, kotak kedua
kumpulan kedua itu ada kumpulan nama hari dalam seminggu, kumpulan hewan berkaki dua, kumpulan negara di Asia Tenggara, kumpulan nama buah diawali huruf A. Nah, jadi di sini pertanyaannya, apa sih yang membedakan dari kumpulan pertama dengan kumpulan kedua dan kenapa? Nah, perlu kita ingat adik-adik semua, di sini tadi kakak sudah menjelaskan himpunan itu apa. Terdefinisi dengan jelas bukan? Nah, maksud dari terdefinisi dengan jelas itu ialah bahwa objek atau benda sekumpulan itu memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakter sehingga menjadi batasan-batasan bagi objek atau benda lain, tidak ikut sebagai anggota himpunan atau kelompok tersebut. Nah, jadi adik-adik tahu nggak di kumpulan pertama itu termasuk himpunan atau bukan ya? Di kumpulan kedua termasuk himpunan atau bukan ya? Oke, baik kita bahas ya adik-adik. Nah, di kumpulan pertama itu kira-kira himpunan atau bukan ya? Nah, benar sekali, berarti bukan himpunan. Berarti adik-adik semua sudah memahami apa itu himpunan. Nah, di kumpulan kedua apakah itu termasuk himpunan? Nah, iya benar sekali. Nah, di kumpulan kedua ini itu termasuk himpunan. Nah, kenapa? Karena dia terdefinisi dengan jelas. Misalnya kumpulan hewan berkaki dua, apa aja nih kumpulan hewan berkaki dua? Ayam kak. Iya bener, ada ayam, ada bebek. Nah, tentunya adik-adik berarti sudah memahami betul ya apa definisi dari himpunan. Jadi kumpulan yang kedua di kotak yang kedua ini berarti termasuk himpunan, dan kumpulan yang pertama termasuk tidak himpunan. Kenapa? Coba kakak contohkan. Kumpulan perempuan cantik. Nah, kakak cantik. Iya, memang iya. Tapi cantik menurut kakak belum tentu cantik menurut adik-adik yang lain. Seperti itu. Jadi dia tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, jadi kita lanjut untuk contoh yang kedua. Kakak ada contoh lagi nih. Coba adik-adik semua mengamati lingkungan sekitarnya. Di sini kakak buat soal, apakah kalian dapat membentuk himpunan-himpunan nama-nama bulan yang berawalan dengan J? Jika dapat, kalian sebutkan anggota-anggotanya. Nah, kita bahas ya. Apa-apa aja nih kumpulan nama bulan yang berawalan huruf J? Iya, Januari, bener. Iya bener. Jadi nama-nama bulan yang berawalan J itu merupakan himpunan karena dapat kita definisikan dengan jelas. Anggota himpunannya apa aja nih nama-nama bulan yang berawalan J, yaitu Januari, Juni, dan Juli. Nah, mungkin itu ya, adik-adik mungkin sudah memahami apa itu definisi himpunan, sudah memahami bagaimana cara membedakan yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, mungkin untuk lebih mengasah kemampuan adik-adik semua, kakak akan ngasih tugas latihan di rumah untuk adik-adik semua. Jadi nanti tugasnya ini bisa dikumpulkan ke kakak ya adik-adik. Mungkin itu saja yang dapat kakak jelaskan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pak Haji jualan di pasar raya, nantikan konten kakak selanjutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.